wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam, sembarang lah bila untuk videonya. Yang pasti salam kenal tuh semua desain yang Sumbar, semua subscriber yang sudah nonton. Pastinya ya kita ada konten baru, konten yang mungkin kita akan berbicara banyak soal tradisi Minangkabau. Yang kini lah tinggal kabunya saya tuh apa? Bisa. Oke, jadi kini bahasan pertama musik tradisi, karena mungkin banyak anak kini yang sudah terkontaminasi kalau bermain musik tradisi kok Ketinggalan. itu ya bang. Jadi sebelah Ambo kok sudah ada seorang dibilang seniman, boleh nggak bang? Boleh ya, seniman, pecinta musik tradisi, dosen YOLO, anak band YOLO. Iya. Memang double job, triple job lah. Jadi yang katanya mencintai tradisi musik Minang, kini identik juga sama Saluang, Talempong. Nah, mungkin yang suka nonton video di YouTube, suka nonton lagu, ada bandnya tuh, muncul bandnya tuh. Udah kok memainkan ini Talempong. Nah, dan bahasan kita pertama adalah kita akan bahas alat musik tradisi Talempong. Nah, oke, terus kita mungkin kenalan lah bang lu. Nama? Jadi, nama ambo Fris Octavalma. Nah, oke. Atau biasa dipanggil Fris. Fris. Kalau Gala Sultan Raja Ameh. Ikutnya? Lawa gala lah. Lawa Gala. Iya. Kalau Lawa Gala berarti Alah sudah. sudah. Barangkek apa? Allah mati pajak. Alah mati aja. Mati pajak. Jadi ambo seketik ya cerita mengenai musik dulu. Iya. Sebelum mencintai musik tradisional, ambo sangat mencintai musik modern. Oke. Ambo berawal bermain musik itu dari kelas 3 SD. Oke. Di BSD Kelas ya. 3 SD itu mencintai musik modern. Oke. Musik modern. Dan sampai SMA, sampai tamat SMA itu masih memainkan musik modern. Dan tidak terkecuali, di daerah Ambo tuh ada musik tradisional. Oke. Tapi di saat itu dengan keadaan Ambo yang kurang diedukasi, Asik. Iya. kurang diedukasi, kurang diajar pendidikan masalah musik-musik, sehingga Ambo memikir musik itu kuno. Oke. Musik tradisional tradisi ya. Oke. Musik tradisional itu kuno karena kurang edukasi, Iya betul. kurang pengalaman juga. Iya. Nah, sehingga Ambo memikir musik tradisional itu adalah ketinggalan zaman. Nah, itu cocok tadi ya sama yang di awal tadi ya. Oke. Nggak gaul. Nggak kan? gaul. Nah, main band ko gaul kan Iya. gitu. Itu dulu Ambo garis bawahi sebelum Ambo diedukasi. Oke, siap. Dan Ambo menaruhan pendidikan S1 ke isi Padang Panjang. Kok nyoko kayaknya kok. Di situ Ambo berminat untuk main musik modern juga, memilih jurusan musik klasik atau modern, perkusi. Ambil drum rencana karena mau dulu main drum kan. Dan tapi karena ada senior yang telah mengarahkan Ambo tentang musik tradisional, Ambo tetap alun tertarik awal-awalnya. Masih belum masih ya. alun tertarik. Kurang Kancang tapi itu masih ke mendaftar ya, masih ke mendaftar tradisional. Dan di saat mendaftar bisuanya udah Ambo ko pai kalau nagari. Pai kalau nagari mambo musik tradisional. Awalnya Ambo memikir, menarik juga. Udah aku main musik tradisional tapi pai-pai jalan-jalan kalau nagari. Dibayar pemerintah, dapat PT, jalan-jalan, makan sama pejabat-pejabat luar negeri. Siap. Akhirnya Ambo memutuskan memilih musik tradisional. Itu awalnya ya. Awal karena menarik. mungkin ikut seru lo model. Berarti seru mode untuk jalan-jalan ke negeri. Jalan intinya. Padahal main pandai kan. Dan saat tes di kuliah, itu pas tes kuliah masuk kuliah isi Padang Panjang, Ambo disuruh memainkan alat musik yang ada. Yang Ambo mainkan itu drum, gitar, bass, keyboard, modern sadonya kan. Dan dosen itu ngecek, manga awak ambil musik tradisional, manga ambil musik modern saya. Main musik tradisional saya nak pandai cak lah do. Akhirnya dapatlah jawab, Pak, ibaratkan Ambo naik ke rumah gadang. Naik ke rumah gadang pakai janjang. Janjang 1 sampai janjang terakhir. Ibaratkan Ambo kini ku alun tagak di janjang pertama. Sebelum janjang pertama tu ada batu dulu. Nah, Ambo tagak di batu. Kalau Ambo lah pandai cak Ambo di dosen nih, Pak. Batu. Tapi itu sebenarnya untuk membuat saya supaya lulus. Biar lancar. Supaya lancar masuk. Siap.
Dan berjalannya waktu berajalah musik tradisional, talempong, saluang, bansi dan segala macam. Tapi karena Ambo didikan orang tua, mungkin dari dulu ditanamkan ke Ambo bahwa jam pernah kalah sama orang. Oke. Tapi yang positif ya. Iya, betul, Positif betul, jangan betul. negatif. Akhirnya kawan-kawan Ambo yang latar belakang musik tradisional kan udah hebat-hebat main tuh. Iya. Jadi Ambo nak ditinggal, jadi beraja dan pada akhirnya 2010 perdana Ambo diajak dosen Ambo pai ke luar negeri. Oke, kesampaian lah berarti ini Sampai pertama ya. 2010. Tapi pertama tuh gara-gara untuk pai ke luar negeri saja. Oke, berarti bukan belum bermain. Bukan lu bermain. Oke. Main, tapi hanya Ambo menginginkan kontribusinya untuk pai ke luar negeri saja. Alun melestarikannya kan. Oke. Jadi di saat di luar negeri Ambo mencari antusias orang-orang di luar, sana, ya. orang luar terhadap musik tradisional gitu sangat rancak bana gitu, sangat mengapresiasi bana. Di situ Ambo pikir, di situ bukan berarti band nak depresiasi. Oke. Atau mungkin karena acara waktu itu festival musik tradisional, mungkin depresiasi. Tapi Ambo mikir balik, manga indak punya awak surang yang awak lestarikan gitu. Kunci utama kayaknya tuh. Di situ Ambo sadar kalau kamu main band di seluruh dunia bisa ado. Ya. Tetapi kekayaan negara, kekayaan suku, kekayaan nagari itu kalau ndak awak yang mana yang eksistensinya sialai kita. Itu kunci. Itu kunci. Kalau hanya dibawa gitar kalau nagari, menurut Ambo menurut Ambo netizen. Hanya gitar, hanya drum dibawa ke situ mungkin habiaso mungkin. Tapi hanya Ambo bawa cie bansi, antara beberapa talempong, itu sangat diapresiasi bana gitu. Betul. Akhirnya dari tahun 2010 sampai gini Ambo sangat mencintai tradisional. Berarti anggaplah starting titik mulainya adalah 2010. 2010 ya. Orang pengen kok bang bermain musik tradisional, tuh menguasai alat musik lah, tuh kenal semuanya. Apa sih yang bisa diberikan musik tradisiku ke abang lah sebagai contoh, kan sebagai pemain, seniman. Jadi apa yang sudah diberikan ini kepada alat-alat tradisional, musik tradisional kepada selain ke luar negeri tadi ya? Ya, itu kontribusi yang berbeda. Ya. Setelah mencintai. Betul. Menjadikan manusia. Mendalam menjadikan manusia ke manusia. Oke. Memanusiakan manusia. Manusiakan manusia. Maksudnya ketika awak menghargai sesuatu yang dianggap orang tertinggal, lalu awak mencoba untuk menghargai dan menaikkan eksistensi, itu kan satu proses sifat ya. Dan itu tuh baragu bagi kehidupan awak juga gitu, dalam menghargai orang juga. Ada keterikatan di situ. Gitu. Di samping nilai-nilai duit, betul. pasti dapat kan. Iya. Di samping kontribusinya bisa berkenalan dengan pejabat, dengan musik, dengan prestasi-prestasi yang didapat. Nah pastinya tadi juga bisa berkeliling dunia, pasti. Kalau boleh itulah kamu aja bang. Alah ke Eropa, alah ke India, Asia Tenggara, yang alun tuh ke Amerika sama Afrika, Australia sih. Semoga lah ya, ada kesempatan ya. Habis corona aku karena mana bisa kemana-mana kan. Pertanyaan simpel sih bang, kalau abang sebagai seniman musik tradisi gitu lah, melihat perkembangan kini ya, kalau dulu mungkin ya masih ada lah di Sanggar atau Dima. Ini kan kita sudah mulai dengan, kalau ada sih ke efek negatif dari kencangnya zaman ya, kok ketinggalan gini bang. Nah jadi menurut abang sih pandangannya melihat orang kuno memandang kohan gitu. Ya kalau menurut pribadi netizen ya. Kalau takui wak. Kalau menurut pribadi, orang yang mengecam musik tradisional kuno, Ambo nak menyalahkan orang itu. Ambo nak menyalahkan. Itu kalau persepsi masing-masing itu bebas itu hak mereka. Kalau menurut Ambo, orang mengatakan musik tradisional ini kuno, ya seperti Ambo sabit pertama tadi, kurangnya edukasi. Ambo karena memikir itu dulu kuno juga di saat Ambo sekolah dulu karena nak ada edukasi kan. Dari manapun, dari sekolah, dari pemerintah, udah waktu Ambo dulu, waktu Ambo dulu gitu. Itu menurut Ambo. Kurang sosialisasi kah? Kurang sosialisasi. Mungkin pelajarannya kalau sekolah mungkin di BAM. BAM tuh nado.
Itu yang mungkin Bang itu yang yang nggak ada. nggak Jadi ada. mungkin pengenalan musiknya ya nggak ada lah ya gitu. Iya. Hanya dulu kan mungkin dari buku tuh saya tahu kok alat musik Minang, alat Iya. musik tradisional. Iya. Ini buku tuh nggak ada lah. Pelajarannya pun nggak Pelajaran ada. pun nggak ada. Padahal tuh sangat memberikan kontribusi yang sangat besar Iya, iya, untuk para penerus nanti kan. Minimal dasar-dasarnya lah ada di situ. Gitu. Dasar-dasarnya lah ada gitu. Oke. Atau alat musik lain kayak saluang, kayak bansi, mungkin hanya muncul ketika event-event pemerintahan. Ya, mungkin nampaknya di situ ya bang. Jadi mungkin yang lain yang tidak tahu, kalau apalagi acara pemerintahan ya sorry to say tidak mengundang anak muda untuk ikut gitu kan. Jadi anak mudanya tidak tahu kota Lempong, yang main bansi, yang main saluang tidak tahu. Nah jadi kita hadir untuk itulah sebenarnya gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. Jadi Lempong itu sebenarnya bang. Alat musik yang ada di muka awak kok. Namanya talempong. Oke. Talempong yang terbuat dari perunggu. Tapi apa tuh talempong? Talempong itu adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Indonesia ya bang. Indonesia ya, Oke. Karena Minangkabau bagian dari Indonesia. Betul. Tetapi yang musik tradisional dimiliki oleh suku Minangkabau. Kalau talempong, tapi di Minangkabau itu ada 3 talempong. 3. Yang pertama talempong dari perunggu. Oh, perunggu ya. Perunggu. Oke. Yang kedua dari batu. Batu. Yang ketiga dari sembilu. Sembilu. Ada yang nyebut dari batuang, ada yang nyebut talempong buluah. Oke. Kalau Lempong Batu itu di Pulau Kota ada kan? Ada di Batu Sangka pun ada di tengah sawah. Terus kalau terbut sudah terjawab tadi ya, bagaimana maintain? Ya kan kalau kadang apakah itu ada nadanya bang? Ada do re mi fa ya. Nah, kini mungkin nak membahas yang perunggu ya. Oke, Karena ini perunggu ya. Kalau dibahas adonya mungkin durasi ya, kepanjangan nanti. Kepanjangan. Iya. Kalau yang dari perunggu, maintenance-nya si jan jatuh. Jan jatuh. Jan sering jatuh. Oke. Karena ketika jatuh, nadanya akan berubah. Oke. Baliang ya. Akan baliang nih, ya. akan fales. Fales ya. Masuk kampung kan. Siap. Jadi talempong ko setahu ambo, setahu pengalaman ambo dan setahu ambo beraja juga. Oke. Talempong ko ndak ada mengenal do re mi fa sol la si do. Oke, tidak ada tangga nada. Ndak berarti. ada tangga nada. Oke. Tetapi di Minangkabau setiap daerah ada memiliki talempong berbeda-beda. Talempong itu kan ada 2, talempong paci Nah, atau yang digenggam di paci ya. Kayak tadi. kayak yang tadi mainan ya. tadi. Oke. Ada talempong duduk itu talempong rea. Nah, kotak pun namanya rea. Oke. Nah, secara tradisional talempong rea itu ada di 2 permainan. Ada 2 ensemble itu talempong sialang dan talempong unggan ya. Itu di daerah Payakumbuh. Baik kumbuah. Tapi yang biasa kita caliak di acara-acara barale, wedding, ya. acara kepemerintahan yang pakai rea yang telah disusun do re mi fa sol la si do, itu cuman pemakaian yang difungsikan penyamaannya dengan musik konvensional. Oke, untuk collab lah jatuhnya. Collab butuh Oke. karena dia dipaksa untuk kebutuhan kolaborasi dengan musik konvensional atau musik modern, makanya di stem lah do re mi fa sol la si do. Oke. Tetapi para penelitian terdahulu yang alah pai ke daerah-daerah yang meneliti tepung pacik di daerah A, di daerah B, setelah diukur pakai kromatik pengukur nada, ada nadanya yang mendekatinya ke musik konvensional. Oke. Dan daripada susah di negari A nadanya ikut pakai di Minang tuh nak ada melambangkan itu gitu. Berarti tidak ada pola. Bukan, Polanya tidak ada pelambangan. Oke. Misalnya talempong paci yang mainan tadi cak dindin itu kan ada nada do sampai sol. Oke. Nada do tuh kalau di daerah eksistensinya itu nadanya misalkan kurang dari do. Dari daerah Tubanan nak do pemakai nama do 1 atau A gitu. Oke, ada 1 sampai 7 sampai 5 ada deh ya. Jadi kalau ndak dijadikan konvensional, baa cara majan awak ke orang. Menjaga eksistensinya baa. Jadi metode supaya gampang diterima oleh generasi ke generasi, makanya lah dihadirkan talempong ko sadonya konvensional agar gampang dibuat manuskripnya. Oke, siap dapat. Kalau nak dibuat kayak gitu,
baca roa untuk menyimpan nadanya bunyinya ya. Bunyinya gitu. Oke. Paham enggak? Enggak kan? Itu makanya belajar musik sama Pak Wisama. Terus mungkin kalau dasar-dasar lah Bang, dasar-dasar memainkan telempong gua. Karena mungkin lah mulai ada yang kok kayaknya menarik lah. Kayaknya pembahasannya soal ini tidak punya 1 sampai 7. Nadanya itu hanya sekedar rasu-rasu sekolah do gitu kan. Itu dasar-dasar memainkan. Kalau kayak Amel tadi kayaknya tempo adalah salah satu yang penting ya Mas. Tempo penting. Tempo penting. Jangan tuna nada. Oh ya, tuna nada itu lawan susah. ya. Nah, masalahnya kalau telempong paci kan bermain 3 orang. Ada yang 5 telempong nih seperti tadi kan 5 telempong tuh. Ada yang 6 telempong sampai telempong ke-6 sampai la. Oke. Kalau nyebuto nada atau tuna nada, banyak kamu memilih yang inyo mainkan. Betul. Kalau inyo tuna tempo, banyak kamu menjaga ritme ya. cepat lambatnya telempong paci itu gitu. Yes. Kalau telempong area seperti zaman sekarang itu pemakaiannya sama kayak piano sih. Susunannya sama kayak piano, kayak keyboard. Do mi fa sol la si do. Di tehnya mungkin ada yang kres-kres yang hitam, tehnya gitu. Tapi kembali lagi itu nggak ada hukum-hukum yang mengharuskan susunan rea itu seperti itu gitu. Okay. Ada contohnya senior Ambo dan kebetulannya dosen Ambo juga. Telempongnya susah susunannya. Bisa dibalik dibuat susunan surang. Sesuai kebutuhan. Tapi pada tradisionalnya saya tahu Ambo, pengalaman Ambo, do re mi fa sol la si do itu ada di telempong. Secara tradisional ya. Beda dengan Jawa. Ada di Minatila, ada pelo, ada selendro yang nadanya hukum-hukum nadanya pakemnya. Di telempong ada sialang sama unggan. Tapi itu tidak eksistensinya tidak terlalu dikenal lah. Tidak dikenal ya. Yang ini mungkin banyak muncul yang ikut lah, yang dengan set ikut lah, atau paci ya. Yang dipaksa ke konvensional. Untuk menjaga eksistensinya. Ya. Terus aku sudah pembahasan soal telempong. Tuh, Wak Bang main something lah. Yang lagu-lagu yang dikenal, siapa tahu bisa lagu-lagu kekinian, bisa memainkan di telempong. Nanti kan menarik loh mah. Nah, itu kan untuk menjaga eksistensinya tadi. Kan kalau menurut Bang tadi kolaborasi adalah kuncinya untuk menjaga Iko kan. Karena kalau Iko mungkin sudah kurang menarik bagi anak-anak ini lah ya. Jadi bentuk kolaborasinya ya dengan memainkan musik konvensional, musik modern menggunakan ini. Minum masih lah. Tahu Bang. Jadi, ceritanya tadi kan sudah mainan telempong. Kalau yang tahu lagunya komen di bawah kalau yang tahu lagunya. Jadi sebelum kemari, belum ke rumah Daplis, di pala minta balian ayaka. Cuman ndak diketahunya udah untuk ayaka kok. Jadi cerita Bang sana Ayaka senja kok. Iya siap. Menyanyi kopi tuh. Ayaka ko paguno bana untuk panambaka. Cocok. Jadi bagi yang kurang aka cocok minum ayaka. Aduh. Di samping untuk menambah aka dan membantu pedagang-pedagang kecil menaikkan eksistensi pedagang kecil di Sumatera Barat. Ambo mengenalku di Sumatera Barat adunya. Iyalah. Kemalu daun kacang gede. Ayaka ayam kacang gitu orang. Kundu batang. Sehat. Iyalah. Alam kan. Iya. Murah, membantu sehat. Jadi itu ternyata ayaka nambah haka, untuk yang kurang haka boleh dibeli ya. Nah, itu tadi tapi sudah main. Ayaka sudah dijelaskan kenapa. Dan ayaka adalah masuk salah satu 3 minuman tradisional terbaik di tahun 2019 versi Api Awad Anugerah
penghargaan apalah itu di Indonesia. Pasti nak tahu kan? Jadi tahu kan? Googling. Jadi kita masuklah sekarang ke segmen yang aku lah tahu-tawa saya. Maksudnya bukan tahu, cuman diskusi soal bagaimana perkembangan seni musik tradisional di Story is saat good. ini. Story is good. Cipta lama. Ya. Siap. Jadi menurut Dapis kok perkembangan musik tradisi kini dibalik kan ditekan musik baru mulai dari awalnya konvensional kayak gitar, bass, drum, kini sudah dulu pakai synth, Musik digital. pakai digital. Ya, EDM. Itu tuh kita banam lah Eko tuh kalau nampak di kamera di situ ada saluang makin Bansi. ya. Bansi. Salong nak ada. Salong di situ ada. Wah, emang bahaya. Nah, jadi bagaimana nih? Makin terbanam aja kok Bang. Sabananyo. Di zaman kini ko ada yang mengkolaborasikan dengan musik konvensional ke dalam bentuk baru. Itu yang tidak ada mungkin di Dahulunya ya. Oke. Tapi ada juga yang semakin tidak mengenal musik tradisional. Betul. Yang sangat disayangkan sekali itu Bansi atau Saluang masih ada yang nyebut itu Suliang. Iya itu dia. Itu yang banyak orang temukan tuh. Dan ada orang Minang mengecek niko gamelan. Oke. Itu ambo basobok warna orang Minang mengecek iko gamelan. Oke, secara secara bentuk agak sama dengan bonang. Iya, bonang. Sama dengan bonang. Tapi kalau dibandingkan bana, dua-dua dari bunyinya lah beda, dari bentuknya ada perbedaan. Oke. Mungkin secara mendetail jaleh beda. Beda. Cuman kalau mungkin orang mencari setnya mungkin oke lah, sama gitu ya. sama, Mencari set agak kok bisa. Cuman beda. Jadi janganlah disama-samakan karena itu cuma Sumbar namanya. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tapi ada di Malaysia. Minang. Di Malaysia itu namanya Cak Lempong. Cak Lempong. Dan di wilayah Lampung dan Palembang ada juga nyebut Cak Lempong. Oke. Ya itu kita Melayu lah. Serumpun lah kita semua ya. Itu Iko Bang, anak-anak muda baca untuk membangkitkan mengajak balik lah untuk mengenal Iko Bang. Nah, Baasi itu ya misalnya tahunya musik tahu gitar, bass. Ya, tapi ketika mencari ikonya malah ngangu, kok aku gitu. Nah, jadi caranya Bang mengajak anak mudanya masih dalam lingkup 9 tahun mengenyang pendidikan kah? Atau setelah kuliah? Secara umum Kalau amu kuliah berusul, mungkin dari segi pemerintah atau dinas pendidikan ya, lebih ke diadakan lagi sosialisasi di sekolah, edukasi masalah musik tradisional. Kan perjalanan Bang kan telah hilang tuh. Yes, betul. Dan sangat disayangkan sekali lo celai acara kebesaran di sekolah menyambut siala gitu. Harus ganti pacara. Oke, itu pertama. Yang kedua harus menyewa sanggar lo. Iya. Kenapa tidak anak sekolah? Tuh. Betul. Dan menurut awak, pengalaman awak, ketika awak nih memasukkan sesuatu agar dapat diterima oleh orang, pokoknya sesuatu awak ingin memasukkan ke di doktrin lah orang untuk doktrin, itu ya. harus memberikan kontribusi. Oke. Tapi kontribusi kan tidak uang sekali, uang sekali. Tapi bisa mungkin bagian anak sekolah mungkin sosialisasi pendidikan ke sekolah-sekolah lebih di push lagi gitu kan. Jangan push rank dulu. Iya, Mobile Legend itu Bang. Jadi push dari segi edukasi tradisional dan pemerintah banyak-banyak lagi membuat acara-acara festival musik tradisional. Tidak yang yang tradisional tidak menarik, tapi bagaimana pemerintah sekarang memikirkan bagaimana ini bisa muncul dengan cara apa gitu. Kalau tidak diterima dengan tok tradisional di pertunjukan, dicoba jo cara lain. Iya. Caranya Iko bisa tetap muncul gitu karena Iko sudah tertinggal, cuman nggak boleh ditinggalkan. Nah kan gitu kan. Ya ini mungkin ya kita tahu lah sudah mulai tertinggal. Ya cuma kalau ditinggal itulah tambah banyak yang hilang. Iko diklaim lo semua orang ribut. Ketika kini nggak tahu
Kan biasanya seperti itu netizen. Itu celai. Kau dapat yang pakai kalau negari kau jangan itu kayak itu juga. Regenerasi. Tapi kalau kalian semakin dan yang mempelajari musik tradisional itu saya nampaknya. Itu menyambut kan. Udah aku pelol ya, aja. Cuman karena regenerasi nggak ada kan. Ya itu ya kayaknya di mana-mana sebenarnya cuma seni musik sih. Teater pun gitu ya. Semua seni yang terjadi kayak gitu. Karena tidak ada regenerasi tadi. Dan bagi ado yang ingin belajar, bisa tibu ke Pondok Ambo. Nanti kita kasih alamatnya nanti. Wah, itu gratis. Ambo indah ado minta biaya apapun. Kalau Nio mengenal musik tradisional, Ambo akan sharing yo. Ya sharing. Sharing. Kalau Majan Ambo nak Nio do. Itu Okay. tinggi mana bahasanya kan. Soalnya masih ada yang lebih mengenal Iko dati Ambo kita. Mungkin sharing ilmu saja dulu. Apa yang Ambo ado yang sedolah pada diri Ambo, ambil lah. Oke. Ya, kalau bagus tuh diambil dan dikembangkan gitu kan. Bisa lo main surang gitu. Jadi ada yang baru-baru, nak subuh orang itu. Tun gini Bang. Kalau misalnya kolaborasi alat seni tradisi sama modern. Abang kan salah satu pelakunya kak. Karena di The Plus, siapa yang tahu The Plus boleh di subscribe akunnya, YouTube-nya ya atau subscribe. Jadi Daprisco adalah keyboardist dan juga pemain talempong dan juga pemain bansi. Saluang, tasa, kecapi, sadoy mainannya. Dendang. Ya jadi semuanya dimainkan dan itu kolaborasi antara musik modern dengan tradisional. Nah, itu tuh menurut Abang apakah itu tuh akan berefek bagus untuk membangkitkan eksistensi Ko gitu. Secara kenapa sih Abang memulai itu gitu? Sebenarnya sebenarnya Allah lamu Nio. Dan itu Allah lamu lo terjadi kolaborasi musik tradisional dengan modern, tapi tidak tersentuh di luar lingkup kampus awak dulu gitu. Karena itu terjadi proses seperti itu hanya di dalam kampus saja. Siap. Dan waktu itu dan setelah awak ndak di dalam aplikasikan di kegiatan sehari-hari, baru beberapa tahun terwujud untuk mengkolaborasikan ini dengan musik modern. Tapi tidak hanya mengkolaborasikan, tidak dipasu musik tradisional untuk masuk ke dalam tuh. Tetapi paten lagu tradisional kayak bunyi telempong pacik tadi yang itu kan melodinya hadir karena telempong pacik. Nah, permainan telempong bunyi melodi telempong pacik tadi itu Ambo masukkan ke dalam lagu-lagunya The Plus. Lagu cover ya. Sementara ini cover dulu. Saya tahu bisa bikin lagu sendiri ya. Insyaallah. Iya. Tunggu ya. Nah, dari beberapa lagu The Plus mungkin ada netizen yang ya berkomentar lah, cimee. Telempongnya itu saja. Tapi itu salah satunya Ambo berhasil memasukkan bunyi tadi ke dalam pikiran yang berkomentar. Yes. Karena nyala anggap kok samu bunyinya berarti hafal bunyinya. Berarti secara langsung Ambo lah membuatnya hafal bunyi tradisional Minangkabau. Kenal bunyi itu ya. Bunyi itu adalah bunyi telempong pacik tradisional Minangkabau. Bukan melodi gitar yang Ambo masuk kemari bukan, tapi bunyi asli permainan telempong pacik tadi gitu. Alright. Berarti itu contoh kolaborasinya. Alhamdulillah berhasil sejauh ini ya. Sejauh ini ya. Oke. Terus Bang, ketika sudah bermain musik tradisi, apakah itu akan menjamin hidup Anda? Apakah bisa memberikan Anda hidup dari sini? Ya karena gini Bang, orang sekarang realistisnya adalah kalau nggak ada duit nggak mau. Ya itu kontribusi tadi. Itu bentuk kontribusinya. Nah, apakah menurut Abang ini memberikan kehidupan? Sebelum saya jawab sebelum Ambo jawab, Ambo balik ke pertanyaan dia sebelumnya tadi. Ambo ngecek tadi untuk supaya gampang diterima apa yang dilakukan masyarakat pemerintah harus memberikan kontribusi dulu kepada generasi Iko. Dan kontribusinya bukan hanya PT saja. Bukan hanya PT saja, kan dan banyak lain materi saja. Tetapi kalau pertanyaan yang kini apa keuntungan?
Itu ya benefit dari ini. Benefit kentungan tuh apakah materi saja atau itu bagaimana? Itu dia. Ya bebas, kalau materi mungkin semua orang berharap ada di situ. Ya. Cuman apakah ada yang lain? Kalau menurut saya pribadi, lakukan dulu. Oke. Kalau lah mikir ado iko di Kalau memikir le dapat pitih ko, le dapat makan wa, le dapat iko, otomatis berhenti sampai di situ. Niatnya adalah berubah. Proses dulu. Kalau sudah proses setelah menjalani, bonus itu adalah pitih, bonus itu adalah sukses. Oke. Bonusnya di situnya bonusnya. ya. Oke, berarti bonusnya adalah bentuk materi. Mungkin kalau pai-pai kamar dikasih penginapan makan apa itu kan adalah bonus. Cuman ke dirinya masing-masing adalah jam terbang. Maksudnya dikenal orang sebagai pemain musik tradisi yang sudah langka lah, bisa dibilang langka. Karena di Celek ini ya musik itu saja. Tapi kalau segi dakwah segi agama. Kalau hari ini tidak ada sama dengan hari besok atau hari ini tidak ada bedanya dengan hari kemarin, Anda merugi. Iya. Itu salah satu kontribusinya. Tapi kalau tiba ada niat datang kemari, hari pertama berjasa mengenal talempong, berarti lah bertambah ilmu nya sih. Berbeda dengan dari petang. Ya, itunya. Minggu besok tiba nyoba dia, lah cucu bo main talempong lah tambah pengalaman. Anda meruginya. Ya. Gitu. Terakhir Bang, ini dari Lakalam, hujan. Jadi harapan, kok kayaknya sangat bermanis-manis mulut lah kita, karena harapan kepada pihak-pihak terkait dari keberlangsungan alat musik dan musik tradisi Bang. Ini pihak terkait banyak ya, mungkin dari dari kedinasan, dari mungkin IO event, mungkin bisa bikin event collab. Apa sih harapan Bang sebagai pelaku, pemain, seniman? Ya, kalau pihak terkait ya. Galak dibuka dulu kan, siap. Pastilah pertama support lah kami. Pemerintah support lebih lah kami bagi para penggiat tradisional Minangkabau apapun itu, dari musisinya, dari tari, dari teater, segala macam seninya gitu. Kita berbicara kan tradisional ya. Tidak hanya musik dan tari yang punya tradisional, teater juga, seni rupa juga kan. Support lebih lah kami, dan ketika basowak nih dan barang orang jualan di galihan barang awak bilo. Iya. Itu. Ya, betul. Karena di luar orang menunggu barang awak yang di galihan. Oke, berarti di luar negara emang menunggu nih. Menunggu ya. Tapi kan ini aku bukan menyombong. Maaf bukan menyombong. Kalau tidak ada corona, promosi budaya itu sangat banyak dilakukan. Ya, betul. Kalau tidak corona, sangat banyak dilakukan itu keliling dunia. Harusnya Bang Pai itu. Harusnya sudah berapa negara saya pergi. Iya. Tapi karena belum rezeki ya. Iya. Mungkin siapa tahu besok bisa ke dunia lain. Dunia lain? Ampun Bang. Oke, mungkin ya itulah obrol-obrol kita, diskusi santai soal musik tradisional. Mungkin kalau like-nya banyak, komennya banyak, kita bisa sambung ke Bansi atau mungkin ke Kamal Bang, ke Saluang. Iya. Kita bisa sambung ke yang lain. Jadi kalau mau silakan like, silakan komen, jangan lupa di-share dan juga subscribe channel YouTube Info Sumbar dan juga channel YouTube-nya Fresh Production. The Plus ya. The Plus juga. Silakan di-subscribe juga. Jadi sekian dulu konten obrol-obrol tradisi kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye.